Assalamualaikum, saudaraku semua. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika seseorang yang selama hidupnya menjadi seorang suster Katolik justru merasa terpanggil untuk melihat langsung rumah suci umat Islam Ka'bah di Makkah? Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini terus berkembang. Karena setiap kisah yang kami hadirkan bukan sekadar cerita, tapi sebuah perjalanan batin antara cahaya, iman, dan takdir. Di sebuah biara tua di pinggiran kota Kazan, Rusia, salju turun perlahan di antara lonceng gereja yang berdentang lirih. Di balik dinding batu dingin, seorang suster bernama Natalia Petrovna tengah duduk sendirian di ruang dua. Di tangannya tergenggam salib kecil dari Prag, namun matanya kosong, menatap lilin yang terus berkedip-kedip. Sudah beberapa bulan ini, hatinya tak tenang, bukan karena dosa, bukan karena kehilangan iman, melainkan karena rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan. Semua berawal dari seorang pasien di rumah sakit tempat ia melayani. Pasien itu seorang perempuan tua berhijab, seorang muslimah asal Chechnya, yang selalu menyebut satu nama ketika hampir sekarat. Ya Allah, ya Ka'bah, kata itu melekat di telinga Natalia. Ka'bah, bangunan apa itu? Mengapa orang Islam begitu mencintainya seperti orang Katolik mencintai salib? Setiap malam, Natalia mencari tahu diam-diam lewat perpustakaan tua biara itu. Namun buku-buku di sana hanya memuat pandangan gereja tentang Islam, bukan tentang makna Ka'bah yang sesungguhnya. Sampai suatu malam, ketika seluruh biara sudah terlelap, Natalia menyalakan komputer lama di ruang arsip. Ia membuka situs-situs yang menjelaskan tentang Ka'bah di Makkah. Saat pertama kali melihat gambar bangunan hitam besar, itu di layar hatinya bergetar. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuatnya ingin melihat langsung tempat itu. Bangunan ini, seolah memanggilku. Bisiknya lirih sambil menyentuh salib di lehernya. Malam itu ia bermimpi. Ia berdiri di tengah padang pasir yang luas. Di hadapannya berdiri bangunan hitam. Dikelilingi ribuan manusia berpakaian putih yang berputar mengelilinginya sambil berdoa. Namun ketika ia mencoba mendekat, langkahnya seolah tertahan oleh angin panas yang berbisik, "Engkau bukan dari mereka." Natalia terbangun dengan tubuh gemetar. Ia tak tahu mengapa air matanya mengalir deras. Namun satu hal pasti sejak malam itu, hatinya tak lagi sama. Ia mulai mempertanyakan segalanya, bahkan imannya sendiri. Dan di dalam keheningan ruang biara, di bawah cahaya lilin yang mulai redup, Natalia berjanji dalam hati, "Aku harus melihat Ka'bah itu dengan mataku sendiri, meski harus berpura-pura menjadi salah satu dari mereka." Suara lonceng biara kembali berdentang, tapi dalam hatinya, gema itu kini terasa asing seolah bukan lagi panggilan iman, melainkan peringatan bahwa langkah yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Hari itu, langit Rusia tampak kelabu, angin dingin menusuk kulit. Namun di dalam ruang kecil biara, Suster Natalia Petrovna tengah membereskan koper hitamnya. Di dalamnya bukan pakaian suster, melainkan gamis panjang berwarna coklat muda, jilbab lembut, dan sebuah kitab terjemahan Al-Quran yang ia beli diam-diam di toko lama Kazan. Ia tahu apa yang akan ia lakukan melanggar aturan gereja, bahkan bisa membuatnya dikeluarkan. Tapi suara yang terus berbisik di hatinya semakin kuat. Datanglah ke rumah Tuhan di timur. Untuk bisa sampai ke Makkah, Natalia membutuhkan alasan dan penyamaran. Ia mendaftarkan diri sebagai relawan medis dalam program bantuan kemanusiaan internasional di Timur Tengah. Ia mengganti identitasnya menjadi Nadia Petrova, seorang mualaf asal Rusia yang baru masuk Islam dan ingin menunaikan umrah sebagai bentuk rasa syukur. Setelah berbulan-bulan menyiapkan dokumen palsu, perjalanan itu akhirnya tiba. Ketika pesawat meninggalkan langit Moskow, Natalia menatap salib kecil yang ia sembunyikan di saku bajunya. "Tuhan, jika ini salah, hukum aku. Tapi jika ini jalanmu, tunjukkan kebenaran padaku." Beberapa jam kemudian, ia tiba di Jeddah. Udara panas dan aroma pasir membuatnya terengah. Semua orang di bandara berpakaian sederhana, pria dengan kain putih, wanita dengan abaya hitam. Ia merasa seperti tamu asing di dunia lain. Di perjalanan menuju Makkah, pandangannya terus tertuju keluar jendela. Gurun luas membentang, dan di kejauhan tampak gunung-gunung batu kecoklatan berdiri sunyi. Setiap kilometer yang dilewati, jantungnya berdetak semakin cepat. "Apakah aku akan diterima di sana?" pikirnya dengan gugup. Saat mobil mendekati gerbang Makkah, seorang petugas memeriksa identitasnya. Natalia menunduk, menahan napas. "Nama?" tanya petugas itu. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Nadia Petrova, mualaf dari Rusia." Petugas itu tersenyum hangat. "Selamat datang di Tanah Suci, Saudari Nadia." Hatinya bergetar bukan karena senang, tapi karena rasa takut yang aneh. Begitu melewati gerbang kota Makkah, hawa di sekelilingnya berubah. Udara terasa lebih berat,
tapi sekaligus menenangkan. Ada aroma lembut seperti kasturi yang tak tahu dari mana datangnya. Malam itu di hotel, Natalia duduk di tepi ranjang, menatap gamis putih yang akan ia kenakan besok. Ia memandangi cermin sosok suster yang selama ini ia kenal telah lenyap. Kini yang menatapnya adalah seorang wanita berhijab, dengan tatapan ragu namun penuh rasa ingin tahu. Dalam hati kecilnya ia berbisik, aku sudah sejauh ini, besok aku akan melihat Ka'bah itu. Namun entah kenapa, tepat sebelum tidur, lilin di meja tiba-tiba padam sendiri, dan dari arah jendela yang tertutup rapat, terdengar bisikan lirih seperti angin berhembus. Apakah kau siap melihat kebenaran yang tidak semua manusia sanggup menanggungnya? Natalia memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu bahwa mulai malam itu, perjalanan rohaninya akan berubah menjadi perjalanan antara dunia. Pagi itu, sinar matahari Makkah menembus tirai tipis kamar hotel. Natalia, atau kini Nadia, menatap dirinya di cermin. Rambut pirangnya tertutup rapat oleh jilbab putih, dan di tubuhnya melekat gamis longgar yang menutupi seluruh lekuk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melihat bayangan dirinya tanpa salib di leher. Tangan kirinya bergetar saat ia menyentuh dada. Tempat salib kecil itu tersembunyi di balik baju dalam. Maafkan aku, Tuhan, bisiknya pelan. Aku hanya ingin tahu, apa yang membuat mereka begitu mencintai tempat ini. Ia belajar cepat dari seorang relawan asal Indonesia bernama Amina. Ia mempelajari cara berwudu, gerakan syalat, dan kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Amina menganggap Nadia seorang mualaf yang tulus. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum lembut itu, ada seorang suster Katolik yang menyamar. Namun sesuatu mulai berubah. Setiap kali Nadia menirukan takbir Allahu Akbar, dadanya bergetar aneh. Seolah ada kekuatan yang masuk ke dalam dirinya. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan doa-doa Katolik. Tapi suara itu makin kuat, makin nyata. Sore hari, Amina mengajaknya ke Masjidil Haram. Langit berwarna jingga, burung-burung berputar di atas menara masjid, dan udara terasa hangat tapi lembut. Ketika langkah kakinya melewati pelataran masjid, Nadia berhenti mendadak. Tubuhnya seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kakinya gemetar. Telinganya mendengar gema ribuan manusia yang melantunkan doa dengan bahasa yang sama. Dan di tengah kerumunan itu, ia melihat sekilas Ka'bah hitam, agung, dan sunyi, dikelilingi manusia berpakaian putih. Air matanya menetes tanpa alasan. Seketika, semua suara di sekitarnya menghilang. Ia merasa seperti satu-satunya manusia di dunia yang sedang berdiri di hadapan rumah Tuhan. Apakah ini rumahmu juga? Bisiknya pelan. Amina menoleh, melihat Nadia terdiam dengan mata berkaca-kaca. Subhanallah, kau merasakannya? Ya, kata Amina lembut. Nadia hanya mengangguk, tak mampu menjawab. Malamnya, ia menulis di buku kecilnya. Hari ini aku melihat Ka'bah. Tapi aneh, saat aku mengucapkan nama Allah, hatiku damai. Lebih damai dari ketika aku berdoa di gereja. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Menjelang tengah malam, ketika ia hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara azan dari luar jendela, tapi kali ini suaranya berbeda. Bukan dari pengeras suara, melainkan seperti dipanggil langsung ke dalam hatinya. Ia bangun dengan napas tersengal. Di depan cermin, bayangan dirinya tampak berbeda. Sorot matanya tak lagi biru terang, melainkan sedikit gelap seolah ada sesuatu yang hidup di baliknya. Dan saat ia menatap refleksi itu lebih lama, bayangan di cermin tiba-tiba tersenyum balik. Padahal ia tidak sedang tersenyum. Natalia menjerit pelan, menutup mulutnya. Ia mundur beberapa langkah. Sementara cermin itu kembali menampilkan wajahnya seperti semula. Tapi kini, di kaca itu, ada embun kecil berbentuk tulisan Arab. Dia tak tahu artinya. Tapi saat disentuh, tulisan itu menghilang meninggalkan aroma harum kasturi yang memenuhi kamar. Ia duduk terdiam di lantai, tubuh gemetar. Tuhan, apa yang sedang kau tunjukkan padaku? Dan di kejauhan, azan subuh mulai berkumandang, menembus langit Makkah yang tenang. Hari itu langit Makkah tampak begitu jernih, seolah disapu tangan malaikat. Udara pagi hangat, tapi hati Natalia atau Nadia berdebar hebat. Hari ini, ia akan melangkah ke Masjidil Haram dan melihat Ka'bah dari jarak yang tak lagi terhalang mata. Amina menggandeng tangannya, membimbingnya melewati kerumunan jamaah yang datang dari berbagai negara. Lantunan doa dari segala arah menyatu seperti arus sungai spiritual yang menenggelamkan seluruh perasaan duniawi. Namun, bagi Natalia, langkah itu terasa berat. Setiap kali kakinya menjejak marmer putih pelataran masjid, dadanya terasa bergetar hebat, seperti tubuhnya menolak dan menarik pada saat bersamaan. Ketika mereka akhirnya melewati gerbang besar, matanya membulat. Di hadapannya berdiri Ka'bah, hitam megah, sederhana tapi menundukkan seluruh jiwa yang melihatnya. Udara di sekitar bangunan itu terasa berbeda, hangat, namun menyelimuti, hening, tapi bergemuruh dalam dada. Natalia menatap Ka'bah lama sekali. Matanya mulai berkaca-kaca tanpa tahu kenapa. Langkah demi langkah ia maju, hingga jaraknya tinggal beberapa meter. Tiba-tiba, dunia seakan berhenti. Suara orang-orang menghilang.
Waktu membeku, dan di tengah kesunyian itu, ia mendengar suara lembut, dalam, seperti datang dari dalam dadanya sendiri. Engkau datang dengan dusta, tapi hatimu mencari kebenaran. Tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Ia memegang dadanya, mencoba memahami dari mana suara itu berasal. Aminah yang di sampingnya tidak mendengar apapun, ia hanya melihat. Nadia terisak di depan Ka'bah, seperti orang yang baru saja melihat keajaiban. Ketika ia mengangkat tangannya untuk berdoa, hembusan angin sejuk menyentuh wajahnya. Aminah memandang sekeliling, bingung, sebab udara Makkah saat itu sedang panas. Namun di sekitar Natalia, butiran embun halus turun perlahan, seperti kabut yang hanya menyelimutinya seorang diri. Subhanallah, Nadia, kau lihat itu, bisik Aminah. Natalia tak menjawab. Ia menatap Ka'bah dengan pandangan kosong tapi penuh cahaya air mata. Dalam detik itu, ia merasa sesuatu masuk ke dalam jiwanya, seolah ada ruang kosong yang selama ini hilang kini, terisi oleh ketenangan yang tak bisa dijelaskan kata. Namun kedamaian itu berubah menjadi ketakutan saat ia melihat sesuatu di antara lipatan kiswah hitam. Ka'bah bayangan putih berdiri di sana, menghadap padanya, wajahnya samar, tapi menunduk seperti berdoa. Dan meski ribuan manusia sedang tawaf di sekelilingnya, hanya Natalia yang melihat sosok itu. Bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Namun Natalia bisa membaca gerak bibir itu jelas. Jangan kembali seperti dulu. Sekujur tubuhnya menggigil. Ia terjatuh berlutut di lantai marmer. Sementara Aminah panik memeluknya. Para jamaah mengira ia pingsan karena kelelahan. Tapi Natalia tahu itu bukan sekadar pingsan. Ketika ia terbangun di ruang perawatan masjid, tubuhnya masih gemetar. Di tangannya, entah sejak kapan, ada butiran kecil batu hitam seukuran kelereng, mirip serpihan dari Ka'bah itu sendiri. Ia menatap benda itu dengan ngeri dan takjub sekaligus. "Apakah kau memanggilku?" katanya lirih. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Natalia berdoa bukan dengan nama Yesus, tapi dengan nama Allah. Namun ia tak tahu sejak saat itu, satu pintu gaib sudah terbuka dalam jiwanya. Pintu yang tak bisa lagi ia tutup. Sejak kejadian itu, Natalia tidak lagi sama. Setiap kali ia menatap Ka'bah, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, dan udara di sekitarnya terasa berat seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang memperhatikan dirinya. Beberapa hari berlalu, ia berusaha beribadah seperti jamaah lain, tawaf, berdoa, membaca kalimat-kalimat di zikir yang ia pelajari dari Aminah, tapi setiap kali ia mengangkat tangan dan mengucap Allahu Akbar, pandangannya mulai kabur. Sosok-sosok putih samar terlihat berjalan di antara manusia. Ada yang menunduk, ada yang berputar mengelilingi Ka'bah dengan langkah lembut seperti melayang. Tak seorang pun di sekelilingnya menyadari, hanya Natalia yang melihat. Suatu malam, Natalia tidak bisa tidur. Aminah sudah terlelap, sementara suara lembut azan malam bergema dari kejauhan. Ia merasa ada yang memanggilnya lirih, namun jelas. "Datanglah ke halaman Ka'bah. Aku menunggumu." Tanpa berpikir panjang, ia mengenakan abaya dan berjalan keluar hotel menuju Masjidil Haram. Malam itu langit bersih tanpa awan, dan bulan menggantung sempurna di atas Ka'bah. Jamaah sudah berkurang, hanya beberapa orang yang masih berdoa. Ia berjalan perlahan ke tengah pelataran, melewati marmer dingin yang memantulkan cahaya bulan. Saat pandangannya menatap Ka'bah, tiba-tiba angin dingin berhembus. Padahal udara malam di Makkah biasanya hangat. Ia menatap ke arah salah satu sudut Ka'bah, tempat batu hitam berada. Di sana, ia melihat bayangan putih berdiri tegak, menghadap Ka'bah. Tubuhnya berkilau lembut seperti asap bercahaya. Natalia menahan napas. Bayangan itu perlahan menoleh, menatap langsung ke arahnya. Wajahnya samar, tapi dari matanya yang bersinar lembut, terpancar rasa damai yang aneh. Sosok itu mengangkat tangannya dan mengucap sesuatu yang tidak dimengerti Natalia. Namun, ia bisa merasakannya di dalam hati. Kata-kata itu bukan sekadar suara, tapi getaran. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa ringan. Ia seperti kehilangan pijakan, seolah berada di antara tidur dan sadar. Di hadapannya, dunia berubah menjadi lautan cahaya putih. Dalam cahaya itu, ia mendengar bisikan yang sama seperti waktu pertama ia datang ke Ka'bah. "Engkau datang dengan dusta, tapi kebenaran sedang memelukmu. Jangan lawan." Natalia menjerit dalam hati. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Bayangan putih itu berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di depannya. Dan dengan lembut, sosok itu menyentuh dada kirinya tepat di tempat salib kecil itu disembunyikan. Sekejap kemudian, rasa panas menyengat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terjatuh di lantai marmer, terisak, mencoba mencabut salib itu. Tapi aneh, tali kecil yang menahannya terasa seperti menyatu dengan kulitnya. Suara-suara mulai terdengar di telinganya, lantunan doa, tangisan, dan bisikan asing yang datang dari segala arah. Aminah yang mendengarnya menjerit dari kejauhan, berlari menghampiri. Ia mendapati Natalia terbaring dengan tubuh kaku. Mata menatap Ka'bah dan air mata mengalir deras. "Ya Allah, Nadia, apa yang terjadi padamu?" teriak Aminah panik. Namun Natalia tak menjawab.
Dalam pandangannya yang buram, ia masih melihat sosok putih itu menatapnya dengan senyum lembut. Jangan takut, kau telah dipilih untuk melihat apa yang tak semua manusia boleh lihat. Dan seketika, sosok itu menghilang dalam cahaya. Natalia menutup mata. Ketika ia tersadar di kamar hotelnya, fajar telah menyingsing. Tubuhnya lemah, tapi di dadanya kini tak ada lagi kalung salib itu. Hanya bekas luka kecil berbentuk bulan sabit di kulitnya. Ia memegang dadanya sambil berbisik pelan. Apa yang telah kau lakukan padaku? Dan di luar jendela, suara azan subuh berkumandang. Namun bagi Natalia, azan itu tak lagi terdengar sebagai panggilan orang lain melainkan panggilan untuk dirinya sendiri. Malam itu, Natalia terbaring di ranjang hotelnya. Tubuhnya masih terasa panas dan lemah. Di dadanya, bekas luka berbentuk bulan sabit tampak samar di bawah kulit, seolah membara setiap kali ia menyentuhnya. Aminah tertidur di ranjang sebelah, namun Natalia tidak bisa memejamkan mata. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma lembut kasturi samar-samar memenuhi ruangan. Ia menarik selimut, mencoba berdoa seperti biasanya. Tetapi setiap kali lidahnya hendak menyebut Bapa Kami yang di surga, bibirnya justru keluh. Yang keluar malah kalimat yang tidak ia fahami. La ilaha illallah. Suara itu bukan miliknya tapi dari dalam dirinya. Dan seketika, matanya berat. Dunia di sekelilingnya memudar, berganti dengan kegelapan yang tenang. Lalu, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah padang pasir luas, di bawah langit malam yang dihiasi ribuan bintang. Di depannya berdiri seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya bercahaya lembut, dan di belakangnya, Kabah berdiri dalam keagungan yang memantulkan cahaya keperakan. Lelaki itu menatapnya penuh kasih. Natalia, suaranya dalam dan lembut, engkau datang dengan dusta, tapi hatimu mencari kebenaran. Natalia menatapnya dengan tubuh gemetar. Siapa? Siapa engkau? Lelaki itu tersenyum. Aku bukan manusia, dan bukan pula malaikat. Aku hanya utusan untuk menuntun jiwa-jiwa yang tersesat menuju cahaya. Ia mendekat. Dari tangannya memancar cahaya lembut yang menyentuh dada Natalia. Rasa damai luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Namun di balik itu, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Engkau telah membawa dua kunci dalam satu dada, katanya lagi. Satu dari salib, satu dari kalimat tauhid. Tapi hanya satu yang bisa bertahan. Natalia menunduk. Di tangannya tiba-tiba muncul salib kecil dari perak dan kalimat Arab bercahaya yang melayang di udara. Kedua simbol itu bergetar, saling tolak, seolah tak bisa berdampingan. Lelaki itu berkata pelan, kau tak bisa berpura-pura selamanya. Kebenaran akan memilihmu dengan cara yang menyakitkan. Tiba-tiba langit berubah kelam, angin gurun berhembus kencang, dan pasir berputar membentuk pusaran besar. Suara-suara menggema di sekelilingnya, sebagian seperti lantunan ayat suci, sebagian lagi seperti bisikan dari bayang-bayang gelap yang memanggil namanya. Natalia, kembali pada salib. Natalia, ucapkan syahadatmu. Kedua suara itu saling bersahutan, menariknya dari dua arah berbeda. Ia menutup telinganya, berteriak, cukup, aku hanya ingin tahu kebenaran. Saat itu juga, lelaki berjubah putih mengangkat tangannya ke langit. Dari atas turun cahaya yang menembus tubuh Natalia, membuatnya berteriak kesakitan. Cahaya itu terasa membakar, tapi di saat yang sama, memberinya ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Sebelum gelap menelannya, ia mendengar suara terakhir dari lelaki itu. Ketika kau terbangun, carilah dirimu dalam ayat ke-13. Natalia terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat, dan seluruh kamar dipenuhi aroma kasturi yang sangat kuat. Aminah terbangun kaget melihatnya menggigil sambil memegang dadanya. Nadia, kau mimpi buruk lagi. Natalia menatapnya dengan mata basah. Aku tidak tahu, Aminah, tapi seseorang memanggilku dan menyuruhku mencari sesuatu di ayat ke-13. Aminah menatapnya bingung. Ayat apa? Natalia terdiam. Ia tidak tahu, tapi di meja samping ranjang tergeletak Al-Quran kecil yang semalam tidak ada di sana. Halaman depannya terbuka, tepat pada surah Yarat surah ke-13. Dan di bawah judulnya, tertulis ayat pertama. Alif Lam Mim Ra, inilah ayat-ayat kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Natalia menutup mulutnya, air matanya jatuh. Dia benar-benar memanggilku. Namun Natalia tidak tahu sejak malam itu, mimpinya bukan sekadar mimpi. Setiap kali ia tertidur, seseorang atau sesuatu mulai menuntunnya semakin dalam menuju kebenaran. Dan bahaya, hari-hari setelah mimpi itu menjadi masa paling aneh dalam hidup Natalia. Tubuhnya tak lagi terasa seperti miliknya sendiri. Kadang dingin seperti es, kadang panas seperti api. Setiap kali ia berusaha berdoa dengan salib di tangan, dadanya terasa terbakar, seperti ada bara yang menyala di dalamnya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya kelelahan. Tapi rasa sakit itu semakin menjadi jati. Malam hari,
Ketika Aminah tertidur, Natalia berbaring dengan tubuh menggigil. Dari dadanya tepat di bekas luka berbentuk bulan sabit, muncul denyut cahaya samar, berwarna merah keemasan. Seperti sesuatu hidup di balik kulitnya. Ia mencoba menekan dada itu dengan tangan, tapi setiap kali disentuh, rasa panasnya berpindah ke telapak tangannya, meninggalkan bekas kemerahan seperti luka bakar. Tuhan, apa yang terjadi padaku? Keesokan paginya, Aminah membawanya ke klinik kecil di dekat hotel. Dokter yang memeriksa terkejut suhu tubuhnya mencapai 42 derajat. Tapi anehnya, Natalia masih sadar penuh. Tidak ada infeksi, tidak ada virus, kata dokter Arab itu dengan wajah bingung. Tubuhmu sehat, tapi jiwamu sepertinya sedang terbakar. Malam berikutnya, rasa sakitnya datang lagi, kali ini lebih kuat. Natalia memeluk bantal, menangis tanpa suara. Dalam pandangan kabur, ia melihat bayangan putih. Sosok yang pernah ia temui di mimpi berdiri di pojok kamar, menatapnya dengan mata lembut. Mengapa kau melawannya? Suara itu bergema lembut di telinganya. Kau telah dipilih, namun setiap kali kau kembali pada salib, jiwamu terbakar oleh cahaya yang menolak kegelapan. Natalia menggigil, tapi aku takut. Aku tidak tahu siapa aku sekarang. Bayangan itu berjalan mendekat, menunduk di samping ranjangnya. Tangannya yang bercahaya menyentuh luka di dada Natalia, dan seketika rasa sakitnya lenyap. Namun di saat yang sama, udara kamar berubah aneh. Tirai bergoyang padahal jendela tertutup rapat, lampu berkedip, dan Aminah yang sedang tidur di ranjang sebelah terbangun karena merasakan hembusan angin dingin. Ada apa ini? Seru Aminah panik. Tapi ketika menoleh ke arah Natalia, sosok putih itu sudah lenyap, meninggalkan hanya bau harum. Kasturi dan Natalia yang terbaring, dengan wajah tenang, tapi air matanya terus mengalir. Beberapa jam kemudian, Natalia terbangun. Tubuhnya terasa ringan, tapi sesuatu berubah dalam dirinya. Ketika ia bercermin, matanya kini tidak lagi biru terang seperti dulu melainkan hijau lembut. Seperti mata seorang wanita Arab. Ia terpaku lama di depan cermin. Ini bukan aku, bisiknya. Tapi di saat itu, dari dada kirinya terdengar detak yang bukan hanya suara jantung, melainkan seperti dua irama berdampingan, satu keras, satu lembut, seperti dua keyakinan yang berperang di dalam tubuhnya. Ia mencoba berdoa kembali pada Tuhan dalam cara Katolik, namun lidahnya berat. Yang keluar hanyalah lirih kalimat yang kini terasa alami di hatinya. La ilaha illallah. Dan setiap kali kalimat itu diucapkan, rasa sakitnya hilang. Namun jika ia mencoba menyebut nama lain, bara itu kembali menyala. Sejak malam itu, Natalia menyadari satu hal mengerikan. Tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia kini hidup di antara dua kekuatan iman yang ditinggalkan. Dan cahaya yang memanggilnya. Di luar kamar, suara azan Isya menggema lembut di udara Makkah. Natalia menatap jendela. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sebagai tamu di tanah suci itu. Tapi di balik rasa damai itu, bayangan putih muncul sekilas di cermin. Menatapnya dari balik refleksi dan berbisik, sakitmu belum berakhir. Ini baru permulaan. Hari itu, mentari pagi menyinari Makkah dengan cahaya lembut keemasan. Udara terasa tenang, tapi dada Natalia bergemuruh tak karuan. Ia tak lagi sanggup menahan semua kebingungan yang selama ini membakar jiwanya. Rasa sakit, mimpi aneh, bayangan putih, dan perubahan dalam dirinya semua membuatnya merasa seolah hidup di antara dua dunia. Malam sebelumnya, ia mencoba berdoa dengan salib di tangan. Namun tangan itu terbakar merah. Tapi ketika ia menyebut kalimat la ilaha illallah, tubuhnya terasa ringan seperti diselimuti ketenangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Apa yang kau inginkan dariku, Tuhan? Bisiknya di depan cermin. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Hanya itu. Pagi itu, Natalia mengenakan abaya hitam dan hijab sederhana yang dipinjam dari Aminah. Ia melangkah pelan ke arah Masjidil Haram. Dengan langkah gemetar dan mata berkaca-kaca, setiap langkah menuju Ka'bah terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Namun di dalam dadanya, sesuatu memanggil lembut tapi kuat, seperti bisikan yang datang dari tempat yang sangat dalam. Ketika akhirnya ia berdiri di pelataran Masjidil Haram, Ka'bah berdiri megah di hadapannya. Ribuan jamaah bergerak mengelilinginya dengan zikir dan doa. Tapi Natalia hanya terdiam, menatap rumah suci itu dengan pandangan kosong. Matanya bergetar, air matanya jatuh satu persatu. Aku datang bukan sebagai muslim, bisiknya lirih. Aku datang sebagai seorang pendosa yang ingin tahu, siapa engkau sebenarnya? Ia melangkah mendekat, setiap langkah membuat lututnya bergetar hebat. Begitu sampai di dekat Ka'bah, tubuhnya terjatuh berlutut. Orang-orang di sekitarnya menatap heran. Tapi Natalia tak peduli. Dalam sujud yang asing baginya, ia menempelkan dahinya ke lantai dingin dan berbisik, jika engkau benar-benar Tuhan yang satu, tunjukkan aku jalanmu, meski aku harus kehilangan segalanya. Tiba-tiba, angin berhembus lembut dari arah Ka'bah.
semua suara di sekelilingnya mendadak hilang. Hening, sunyi, dunia seakan berhenti. Natalia merasakan sesuatu menyentuh punggungnya hangat, menenangkan. Ketika ia mendongak, bayangan putih yang sering muncul dalam mimpinya berdiri di depan Ka'bah, memandangnya dengan mata lembut. Kau telah mencari dengan jujur. Suaranya bergema tanpa suara. Dan siapa yang mencari dengan hati bersih, akan selalu menemukan. Seketika itu, cahaya lembut menyelimuti tubuh Natalia. Ia menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Dalam keheningan itu, ia mendengar gema suara ribuan orang membaca syahadat. Dan entah bagaimana, bibirnya ikut bergetar mengikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan begitu kalimat itu selesai, tubuhnya terasa ringan seperti terangkat. Rasa sakit di dadanya hilang. Luka berbentuk bulan sabit yang selama ini menyiksanya perlahan memudar, meninggalkan hanya bekas samar berbentuk seperti tetesan air mata. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia menangis seperti anak kecil, tanpa malu, tanpa takut. Aminah yang melihat dari jauh berlari menghampirinya, memeluknya erat. Natalia, apa yang kau lakukan? Aku tidak berpura-pura lagi. Aminah, jawab Natalia sambil tersenyum dalam tangis. Aku sudah menemukan apa yang selama ini aku cari. Di langit Makkah, burung-burung putih berputar di atas Ka'bah, dan angin membawa aroma harum kasturi. Natalia menatap rumah suci itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa pulang. Namun di balik ketenangan itu, ketika ia menatap bayangan dirinya di lantai marmer, sosok putih yang dulu menuntunnya kini tersenyum samar dan berbisik dalam hati. Perjalananmu belum berakhir, Natalia. Kau baru saja memulainya. Sejak malam itu, Natalia bukan lagi sosok yang sama. Wajahnya tampak bersinar tenang, langkahnya ringan, dan mata birunya kini berubah menjadi hijau lembut seperti zamrud. Banyak jamaah yang melihatnya berbisik, mengira ia seorang mualaf yang baru saja menemukan cahaya. Namun Natalia tidak mencari perhatian. Ia hanya ingin menghabiskan hari-harinya di Makkah dengan beribadah dan berdoa sebelum kembali ke Rusia, tapi Allah belum selesai menulis kisahnya. Hari itu, udara terasa berat. Langit Makkah mendung, meski biasanya selalu cerah. Natalia duduk sendirian di pelataran Masjidil Haram, menatap Ka'bah dalam diam. Di tangannya tergenggam tasbih kecil berwarna putih hadiah dari Aminah. Aku akan kembali ke negaraku, katanya pelan. Aku ingin memberitahu dunia bahwa aku telah menemukan kedamaian. Aminah tersenyum. Kau sudah berubah, Natalia. Wajahmu sekarang seperti orang yang baru lahir. Natalia hanya tersenyum samar. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Malam harinya, Natalia kembali ke masjid untuk salat Isya, tapi saat ia bersujud, tiba-tiba dadanya berdebar keras. Cahaya putih yang dulu sering muncul kini menyala terang di sekelilingnya. Suara lembut bergema dalam benaknya, suara yang sama yang dulu membimbingnya. Di mimpi, Natalia, waktumu di sini hampir selesai. Tapi sebelum kau pergi, satu hal lagi harus kau sampaikan. Apa itu? Bisik Natalia dengan air mata jatuh. Sampaikan kepada mereka bahwa kebenaran tidak butuh nama, hanya hati yang jujur untuk menemukannya. Cahaya itu makin terang hingga jamaah di sekitarnya menoleh, mengira lampu masjid berkedip. Namun begitu cahaya itu mereda, Natalia terbaring dengan wajah tersenyum damai. Aminah berlari menghampiri, mengguncang tubuhnya. Natalia, jangan, buka matamu. Namun Natalia tak bergerak, di wajahnya terlukis ketenangan luar biasa. Sementara itu, dari dada kirinya tepat di tempat luka lama, itu keluar aroma harum kasturi yang memenuhi seluruh ruangan. Para jamaah yang mendekat terkejut. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua, berkata lirih, aku mencium bau seperti ini hanya ketika seseorang meninggal dalam keadaan suci. Keesokan harinya, kabar tentang wanita Rusia yang wafat di depan Ka'bah tersebar cepat. Banyak orang datang melayat, meski tak mengenalnya. Tubuh Natalia dikafani dan dimakamkan di tanah suci. Saat liang lahat ditutup, tiba-tiba langit yang tadinya mendung terbuka, dan cahaya matahari jatuh tepat di makamnya. Burung putih berputar di atasnya, seolah memberi salam terakhir. Aminah menangis di sisi makam sahabatnya itu. Di tangannya ia menemukan secari kertas kecil dari tas Natalia. Tulisan tangan halus di dalamnya berbunyi, aku datang ke sini sebagai seorang suster yang ingin tahu kebenaran, dan aku pulang sebagai hamba yang mengenal Tuhannya. Aminah memeluk kertas itu erat. Semoga Allah menerima imanmu, Natalia. Beberapa minggu kemudian, di Rusia, biara tempat Natalia dulu mengajar dikejutkan oleh satu hal. Di kamar bekasnya, yang telah lama kosong, para suster menemukan salib kayu milik Natalia tergeletak di meja. Tapi di tengah salib itu kini terukir halus dalam bahasa Arab, Allah adalah cahaya langit dan bumi, Qs. Nur 35. Tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya, tapi semua suster yang melihatnya merasakan keharuman kasturi yang sama, lembut dan menenangkan. Dan sejak hari itu,
Legenda tentang suster Rusia yang mencari cahaya di Makkah menjadi kisah yang dibisikkan dari hati ke hati, tentang seseorang yang datang karena penasaran, tapi pulang dengan iman yang abadi.